Oh, ayah tak sekolah pun, tak apalah, kita tak payah sekolah nak. F8 bus. Atau kalau macam sikit throwback kan, bila atau kembali balik ke Jakarta, duduk KL bila? Sorry tanya balik. Jadi saya tu kan di sini kelas 5 sekolah dasar. Darjah 5. Darjah 5 lah. Tak lupa pula kalau Malaysia tu apa ya. Darjah 5, terus darjah 6, terus masuk sekolah menengah kelas 1. Nah, pas itulah saya keluar. Mungkin ada rezeki buat pulang kembali ke tanah air. Saya di tanah air di sana memulai banyak hasil lah, karena adik saya ada 10 kan. Mungkin kalau teman-teman Indonesia tahunya namanya Gen Halilintar. Jadi kita punya adik 10, jadi kena bekerja lah, tak lanjut sekolah lagi, kita bekerja di sana. Tahunnya mungkin lupa, tapi the story itu seperti itu, dan saya cuba banyak berjualan, berdagang, apalah yang boleh kita buat menghasilkan buat keluarga lah. Tapi Tuhan menjawab, after 5 year, 4 year, it's growing gitu ya. Tadinya awalnya bikin blog, terus bikin vlog, bikin Facebook, Instagram, terus bikin banyak cabang-cabang usaha. Alhamdulillah it's growing. Jadi Malaysia selalu ada dalam sejarah hidup saya lah. Apa yang paling dirindukan di sini? Roti planta lah. Roti planta. Roti planta tu memang best pakai susu pekat tu kan. Memang di Indonesia walaupun ada roti canai, tapi the taste dia beza lah. Jadi sama Milo Dinosaur dekat sini kan. Itu beza lah. Jadi memang rindu, dan tadi rindu sangat dengan sekolah saya. Di mana? Di mana? Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Oh ya. Jadi tadi sebelum pergi preskon ni, saya pergi sana dulu lah. Singgah, dan saya ingat dulu mama saya sebelum keluar sekolah menghadap ke kepala sekolah minta utang untuk SPP karena terlalu mahal waktu itu. SPP. Sekarang saya datang, kepala sekolah menyambut segala macam, di guru-guru. Jadi saya macam banyak story yang bikin saya banyak bersyukur lah sama hidup ini. Saya bersyukur sama semua proses ini. Dan Malaysia itu salah satu yang ada berbekas lah di hati saya. Jadi saya senang, rindu sekolah, rindu roti planta, dan rindu Milo. Atta, saya dah baca komen di Instagram, ada yang kata dah pergi Central Market ke belum? Tadi Atta pun ada kongsi pengalaman itulah. jual SIM card. InsyaAllah kalau boleh hari ini ke besok aku nak pergi. Sebab saya, bapak ibu saya ajak saya jualan di sana kan. Jadi InsyaAllah saya akan pergi, karena itu saya senang jualan SIM card di sana. Kita boleh kongsi pengalaman jual SIM card tu, kenapa you nak jual SIM card ketika itu? Karena macam ni, kan memang sekolah tu dulu kita bayar, kalau tak salah ya, RM150 satu bulan kan. Kalau adik saya tu kan dulu yang ikut sekolah ada 3 ke 4 ya, jadi 150 kali 4 lah. Jadi RM600. Nah pada saat tu kami taklah punya kemampuan sangat lah. Jadi orang tua dah cubalah cuba kerja macam masang internet ke apa ke, jadi authorized dealer macam itulah. Tapi memang tak mudah lah. Jadi aku mungkin anak pertama, okeylah aku mau ikut jugalah. Ambillah kita jual bersama. Jadi itulah saya ikut bapak saya mau jual kereta ke, jual apa ke, jual SIM card ke. Dan itu menjadi semangat saya sampai ke Indonesia pun. Kenapa saya alhamdulillah banyak usaha, karena sudah ditempa lah di Malaysia, terus lanjut di Indonesia. Kita jual apa aja tanpa ada kata menyerah ke, penat lah, kita tak ada kata itulah. Sekitar umur berapa tu? Sekitar umur berapa di Central Market? Kalau kelas sekolah dasar kelas 1 6 SD, kelas 6 dan sekolah dasar tu darjah 6 tu. Darjah 6, so tak umur 6. Mungkin ya. 12 tahun lah. Aku tak berapa, tak ingatlah umurnya, tapi sekitar 12. Sekitar SD ke SMP lah, sekolah dasar ke sekolah menengah. Jadi saya jualan. Itu. Kalau kita melihat perjalanan Atta tu agak macam daripada usia remaja lagi Atta sudah mula bekerja kan. Ada tak Atta rasa macam diri tu down sangat, ataupun pernah tak menangis untuk Kalau aku sih macam ni, memang dulu aku macam adalah rasa normal manusia lah. Macam saya tengok teman-teman dia dapat dia RM5 ke RM7 jajan di sekolah. Saya kan tak ada jajan. Jadi mungkin salah satu yang saya syukuri, teman-teman sekolah saya yang dulu ini boleh saya ajak kerja sama saya macam tu sekarang. Jadi saya rasa ni proses yang Tuhan balas. Mungkin dari kecil saya rasa kehilangan masa kecil saya, terus kehilangan macam dia boleh main-main, lepak-lepak, aku kena kerja. Baru tahun ni saya ambil lanjut sekolah di Jakarta untuk ambil sekolah menengah ke atas.
After tu baru maybe next year saya coba go to college at 29 years old lah. Sudah lama telat lah, tapi saya cuba lagi melanjutkan sekolah saya karena saya anggap Tuhan sudah kasih blessing ini semua. Mungkin Tuhan balas apa yang saya doa dulu masih kecil. Oh, kenapa masih kecil saya tak seperti teman-teman, tapi sekarang Tuhan balas. Mungkin saya ingin dijadikan orang yang tidak seperti teman-teman juga. Jadi alhamdulillah lah, syukur saja saya tengok setiap hari. Jadi kepada Atta, memberikan pendidikan lah sekarang. Sekarang ya, saya cuba memberikan pendidikan karena ini akan melanjutkan ke anak-anak saya kan. Nanti dia akan cakap macam ni, oh ayah tak sekolah pun, tak apalah, kita tak payah sekolah. Nah, saya nak bagi contoh lah. Kalau bapak walaupun mungkin ada ujian, boleh kita tak bisa sekolah, tapi jangan kita tak boleh belajar. Jadi kita kena bisa terus belajar, kena jangan berhentilah sampai kita tua nanti. Tapi mungkin Atta boleh komen sikit tentang YouTuber sekarang yang mungkin mereka dah tak nak belajar lagi, mereka hanya nak jadi content creator. So apa you boleh komen sebagai top 3 ini? Okay, mungkin saya rasa memang jadi YouTuber terus belajar tu memang sulit ya, karena saya tahu dulu awal saya YouTuber, saya belum ada cameraman macam sekarang, ada editor, ada tim kreatif. Dulu belum ada, kita guna edit sendiri, record sendiri, tidur 3-4 jam je. Jadi memang berat lah, memang susah kalau nak sekolah terus kerja. Tapi menurutku itu sangat penting karena itu untuk membuka wawasan kamu lagi. Mungkin kamu tadinya hanya YouTuber saja, tapi kamu punya skill, misalnya nak jadi pengacara ke, nak jadi notaris ke, nak jadi ataupun akuntansi. Karena menurutku semua ilmu itu akan terpakai nantinya. Kalau masa tua, dia boleh terpakai ilmu tu dalam YouTube ke apa ke. Jadi aku tetap sarankan kita boleh semua belajar. Karena memang waktu aku kerja sangat tu 2019, aku Tuhan berkahi jadi nomor 1 di Asia, itu memang berat. Kepala semua macam nak pecah. Tapi ujian pun kita tak kuat handle. Sebab ketika kita Tuhan kasih atas, kasih ujian sikit, kita macam nak bunuh diri. Wah, macam mana ni? Pressure, harus upload ini itu berat lah. Tapi ternyata kuncinya kita sabar, kita terus percaya sama Tuhan dan jangan pernah berhenti belajar lah. Ujian tu ujian macam mana Atta? Adakah ujian populariti atau ujian banyak betul. kerja atau macam mana? Mungkin dulu pas kita hasil ujiannya di ekonomi. Tapi kalau kita sudah dalam posisi tertentu, ujian tu adalah bagaimana kita kontrol omongan orang kepada kita, bagaimana kita kontrol pressure orang kepada kita. Karena kita tak mungkin selalu benar. Pasti manusia, pasti ada lakukan salah. Jadi kalau kita bikin konten tu ada yang salah, itu memang kita rasa kita orang paling bersalah lah di dunia. Karena itu kita bertanggung jawab macam dengan banyak orang. So itulah yang saya mungkin dari dulu pelajari dan sekarang jadi lebih dewasa. Okay. Thank you. Dah. Okay. Terima kasih.